Terima kasih, Bapak. Baik, saya lanjutkan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama dari Yatul Masruro dengan NIM 4088, Zulfa Nabila dengan NIM 4090, Yuli Arinda dengan NIM 4103, Azmi Farda Kusuma dengan NIM 4110, Cindy Anggun dengan NIM 4115, Haki Sri Alam dengan NIM 4117, Dewania Fariska Herman dengan NIM 4119, dan Febrina Alamanda dengan NIM 4127. Next. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian rangkaian listrik, dan rangkaian listrik seri akan disampaikan oleh Cindy Anggun. Untuk Cindy, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sambungan listrik sederhana, di mana setidaknya ada satu jalur tertutup yang dapat dilewati arus. Rangkaian terdiri dari lebih dari satu beban listrik yang dapat dihubungkan ke satu daya hanya melalui satu rangkaian. Pengertian rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah susunan yang dipasang dengan menghubungkan elektroda secara berurutan. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana dua komponen berbagi simpul yang sama dan arus yang sama mengalir melalui rangkaian terdiri dari banyak sirkuit tertutup dengan banyak node dengan satu atau lebih satu daya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang dimasukkan suatu komponennya berasal dari keluaran komponen lainnya. Jika dua elemen hanya memiliki satu simpul bersama dan tidak ada elemen lain yang terhubung ke simpul, maka kedua elemen ini disebut koneksi seri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu kelemahan dan kelebihan serta karakteristik rangkaian listrik seri, akan disampaikan oleh Dewania Fariska Herman. Untuk Dewania, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya yaitu kelebihan dan kelemahan rangkaian seri. Untuk kelebihan rangkaian seri, yang pertama yaitu karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang kedua yaitu selain rangkaian seri ini lebih mudah dibuat dan analisa kerusakannya lebih cepat. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun masing-masing beban listrik tidak sama besar. Yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Untuk kelemahan rangkaian seri, yang pertama yaitu apabila ada salah satu lampu putus, akan membuat lampu lain juga ikut padam. Yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri tidak akan menyala secara terang. Baik, terima kasih untuk Dewanya. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian rangkaian seri pada resistor serta rumus akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rangkaian seri resistor. Resistor merupakan suatu komponen elektronika yang sering kita temui dalam rangkaian elektronika. Fungsi dari resistor ini adalah sebagai penghambat listrik dan juga dipergunakan sebagai pengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian. Satuan pengukuran resistor adalah ohm. Dalam rangkaian elektronika, resistor atau hambatan sering disingkat dengan huruf R, R besar. Rangkaian seri resistor adalah suatu rangkaian yang tersusun atas dua atau lebih resistor
yang disusun dengan sejajar atau berbentuk seri. Next. Nah. Lanjutan. Dengan rangkaian seri ini dapat ditentukan nilai resistor pengganti yang diinginkan, yaitu dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah plus ditambah titik-titik plus Rn. Keterangan R total adalah total nilai resistor, R1 adalah resistor ke 1, dan Rn adalah resistor ke N. Lanjut. Nah. Next. Nah. Udah. Mohon maaf, sepertinya PPT-nya Manda masih loading, teman-teman. Baik, materi berikutnya yaitu karakteristik atau sifat-sifat rangkaian seri. Yang pertama, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tegangan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Yang kedua, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus tersebut akan terhenti. Yang ketiga, yaitu arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang keempat, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri, tahanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tegangan beban pada rangkaian. Next. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar, Arin. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Contoh rangkaian listrik seri. Misalnya, jika 5 bohlam dihubungkan secara seri, maka masukan salah satu bohlam akan berasal dari keluaran bohlam lainnya. Apabila satu lampu rusak atau dicabut, maka lampu lainnya juga akan mati. Contoh paling sederhana penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada lampu TL atau fluorescent lamp, setrika, dan lemari es built-in. Next, Manda. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu contoh soal menghitung rangkaian seri pada resistor, serta pengertian rangkaian paralel,
akan dijelaskan oleh Azmi Fardakusuma. Untuk Azmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Arin. Contoh soal menghitung rangkaian seri pada resistor. Soal pertama, jika 3 buah resistor R1, R2, dan R3 dengan besar berturut-turut 50 ohm, 100 ohm, dan 1 kohm, hitunglah besar hambatan pengganti resistor tersebut jika ketiga resistor tersusun secara seri. Pembahasan yang pertama, diketahui R1 sama dengan 50 ohm, R2 sama dengan 100 ohm, R3 sama dengan kohm atau 1000 ohm. Yang ditanya resistor pengganti atau resistor total dari ketiga resistor yang tersusun secara seri. Rumus resistor seri, RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Karena ada 3 resistor yang tersusun secara seri, N sama dengan N3, N sama dengan 3, maka RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 sama dengan 50 ohm plus 100 ohm plus 1000 ohm. Jadi 1150 ohm sama dengan 1,15 kohm. Jadi besarnya resistor pengganti yang tersusun secara seri adalah 1150 ohm atau 1,15 kohm. Soal kedua, sebuah tegangan listrik DC dengan besar tegangan 12 volt dihubungkan dengan 4 resistor seri yang memiliki besar masing-masing 1 kohm, 2 kohm, 10 kohm, dan 20 kohm. Tentukan besar hambatan total dari resistor yang tersusun secara seri tersebut dan berapa besar arus listrik pada rangkaian tersebut. Pembahasan yang kedua, diketahui R1 sama dengan 1 kohm, R2 sama dengan 2 kohm, R3 sama dengan 10 kohm, R4 sama dengan 20 kohm. Yang ditanya berapa besar resistor pengganti dan besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Rumus resistor seri dan hukum OHM untuk rangkaian tertutup ada 2. Yang pertama, menghitung besarnya resistor seri total. Rumusnya RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4. RS sama dengan 1 kohm plus 2 kohm plus 3 kohm plus 20 kohm sama dengan 33 kohm atau 33.000 ohm. Yang kedua, menghitung besar arus yang mengalir pada rangkaian. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per RS, I sama dengan 12 volt per 33.000 ohm, sama dengan 0,0003636 A, sama dengan 0,37 MA. Jadi, besar resistor pengganti yang tersusun secara seri adalah 33 kohm atau 33.000 ohm. Dan besar arus listrik yang mengalir pada resistor yang tersusun secara seri terhadap tegangan 12 volt adalah 0,37 MA. Pengertian rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel berarti bahwa semua komponen memiliki sumber yang sama. Penyusun rangkaian listrik dikenal dengan sebutan paralel, sehingga ada beberapa lintasan jalur arus listrik. Percabangan arus listrik ini bisa digambarkan dengan rangkaian yang memiliki 2 resistor. Hal ini juga menjadi salah satu pembeda antara rangkaian listrik seri dan paralel. Terima kasih, saya kembalikan ke Yuli Arinda. Baik, terima kasih untuk Azmi. Materi selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan rangkaian paralel akan disampaikan oleh Hendriatul. Untuk Hendriatul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan rangkaian paralel. Kelebihan yang dimiliki rangkaian paralel meliputi tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama. Apabila satu bagian terputus atau mati, tidak akan mempengaruhi bagian yang lain. Ketika satu lampu mati pada rangkaian paralel, maka lampu lainnya akan tetap hidup. Jadi antar beban lampu tidak saling mempengaruhi dan tegangan yang diterima sama besar. Kemudian,
Setiap lampunya akan menyala secara bergantian karena mendapat arus listrik secara langsung dari sumber listrik. Lebih hemat listrik karena hambatan total pada rangkaian paralel yang kecil sehingga penggunaan listrik lebih efisien. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh rangkaian paralel yaitu adalah boros kabel atau membutuhkan kabel yang lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Kemudian, memerlukan banyak kabel pada rangkaian listriknya dalam proses penyusunannya sehingga lebih rumit. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Handariatul. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengertian rangkaian paralel resistor, akan disampaikan oleh Zulfa Nabila. Untuk Zulfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian ada pengertian rangkaian paralel resistor, yaitu suatu rangkaian yang disusun oleh dua atau lebih resistor yang tersusun secara berderet atau paralel. Resistor sendiri merupakan suatu komponen dalam elektronika yang dapat menghambat arus listrik dan memiliki nilai satuan yaitu ohm yang dilambangkan dengan simbol omega. Kemudian resistor dalam rangkaian paralel dihubungkan secara paralel antara dua simpul, yaitu satu ujung dari masing-masing resistor dihubungkan ke salah satu simpul dan ujung yang lainnya dari setiap resistor dihubungkan dengan simpul yang lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Zulfa Nabila. Untuk materi selanjutnya, yaitu rumus rangkaian paralel resistor, serta contoh soal beserta pembahasan akan dijelaskan oleh Febrina Alamanda. Untuk Febrina Alamanda, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang rumus rangkaian paralel resistor. Pada suatu rangkaian yang terhubung secara paralel, untuk mencari nilai tahanan total atau RT pada rangkaian listrik paralel dapat dihitung dengan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/Rn, di mana R total sama dengan total nilai resistor. R1 adalah resistor ke-1, R2 resistor kedua, R3 resistor ketiga, dan Rn adalah resistor ke-n. Selain itu, untuk menemukan nilai arus total yang mengalir pada suatu rangkaian listrik, dapat dihitung jika suatu rangkaian disederhanakan hingga menjadi sumber dan tahanan total, seperti berikut ini. Sehingga nilai arus totalnya dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu I sama dengan VDC per RT. Kemudian contoh soalnya. Yang pertama yaitu diketahui R1 sama dengan 30 ohm, R2 90 ohm, R3 15 ohm, dan R4 45 ohm. Berapa nilai R total apabila disusun secara paralel? Diketahui R1 sama dengan 30 ohm, R2 90 ohm, R3 15 ohm, dan R4 adalah 45 ohm. Ditanya, resistor pengganti atau resistor total dari keempat resistor yang tersusun secara paralel. R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. 1/RT sama dengan 1/30 ditambah 1/90 ditambah 1/15 ditambah 1/45. 1/RT sama dengan 3/90 ditambah 1/90 ditambah 6/90 ditambah 2/90. Maka 1/RT sama dengan 12/90. Jadi RT sama dengan 90/12 sama dengan 7,5 ohm. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Tentukan nilai R total pada rangkaian di bawah ini. Diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 adalah 9 ohm. Ditanya,
resistor pengganti atau resistor total dari ketiga resistor yang tersusun secara paralel. R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RT sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Sehingga 1 per RT sama dengan 6 per 18 ditambah 3 per 18 ditambah 2 per 18. 1 per RT sama dengan 11 per 18 sama dengan 18 per 11 OHM. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir, yaitu pengertian rangkaian listrik campuran, serta kekurangan dan kelebihan dan contoh soal akan dijelaskan oleh Haki. Untuk Haki, saya persilahkan. Baik. Untuk pengertian rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran atau sirkuit hybrid atau seri dan paralel merupakan rangkaian listrik gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian resistensi hybrid seri paralel ini terdiri dari dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian resistensi seri dan rangkaian resistensi paralel. Bunyi hukum Ohm atau jumlah arus yang mengalir melalui konduktor atau yang konduktor sebanding dengan beda potensial atau tegangan yang dilambangkan dengan V yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan resistensi dengan simbol R. Untuk dapat mencari besarnya hambatan yang terdapat pada rangkaian campuran, terlebih dahulu kita harus mencari besaran hambatan pada setiap model atau tiap-tiap model rangkaian seri dan paralel. Setelah kita menemukan besaran hambatan pada kedua rangkaian tersebut, kemudian kita mencari hambatan dari gabungan rangkaian yang akhir atau gabungan dari keduanya. Next. Contoh rangkaian campuran seperti gambar berikut. Pada rangkaian seri terdapat pada R1 dan R2 dan untuk rangkaian paralelnya pada R3 dan R4 dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R3 plus 1 per R4 yang kemudian RP sama dengan R3 kali R4 per R3 plus R4 dan rangkaian serinya R1 plus R2 kemudian R totalnya RS plus RP. Kelebihan dan kelemahan rangkaian campuran. Kelebihannya yaitu rangkaian listrik campuran lebih banyak sehingga bisa digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda, seperti untuk instalasi listrik rumah dan lain sebagainya. Karena rangkaian campuran terdiri dari rangkaian paralel, beban lain tidak dipengaruhi oleh satu beban atau pada titik tertentu, misalnya ketika satu rumah menjadi gelap, yang lain tetap tinggal, kecuali jika beban dipasang secara seri. Jika satu beban mati, beban lainnya juga akan ikut mati. Kekurangannya, sirkuit campuran membutuhkan lebih banyak kabel, tentunya biaya suatu pengeluaran yang dibutuhkan juga bertambah untuk membangun sirkuit campuran lebih besar. Selain itu juga menggunakan daya baterai yang lebih cepat habis karena penggunaan yang lebih banyak. Next. Contoh soal menghitung rangkaian campuran pada resistor. Pada suatu gambar terdapat suatu rangkaian berbentuk campuran seri paralel dengan diketahui R1 15 ohm, R2 30, R3 10, R4 40, R5 60, dan R6 21. Berapakah hambatan pengganti yang terjadi pada titik A sampai D? Next.
Dalam pembahasan diketahui R1 15, R2 30, R3 10, R4 10, R5 60, R6 21. Yang kemudian dicari pada setiap titik-titiknya yaitu hambatan pengganti titik A sampai B atau rangkaian AB yaitu 1 per RAB sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 sama dengan 1 per 15 plus 1 per 30 plus 1 per 30 sama dengan disamakan yaitu penyebutnya menjadi 2 per 30 plus 1 per 30 plus 3 per 30 sama dengan 6 per 30 yang kemudian hasilnya RAB sama dengan 30 per 6 atau RAB-nya yaitu 5 ohm. Untuk hambatan pengganti titik A sampai B, titik B sampai C yaitu RBC sama dengan 40 kali 60 per 40 plus 60 sama dengan 2400 per 100 sehingga hasilnya RBC yaitu 24 ohm. Untuk hambatan pengganti titik A sampai D yaitu penjumlahan dari semua total yaitu R totalnya sama dengan RAB plus RBC tambah RCD sehingga 5 ohm tambah 24 ohm tambah 21 ohm hasilnya 50 ohm. Terima kasih. Baik, teman-teman. Materi kelompok kami sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, kami membuka 3 pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada room chat, ada 2 pertanyaan untuk teman-teman. Apabila ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Aprilia. Pertanyaannya yaitu, dalam rangkaian listrik seri tertera jika suatu susunan lampu mati, satu, maka lampu yang lainnya akan mati. Nah, sedangkan dalam rangkaian listrik paralel, jika suatu susunan lampu mati satu dan yang lainnya akan tetap hidup atau tidak berpengaruh.
Hal tersebut apabila rangkaian listrik seri diterapkan dalam rumah dan jika satu lampu atau saluran listrik yang lainnya mati, maka apakah saluran listrik yang lainnya juga mati? Jawabannya yaitu ya, akan mati. Oleh karena itu, rangkaian paralel digunakan pada rumah-rumah atau gedung perkantoran. Rangkaian listrik paralel ini sangat baik dipasang di rumah karena tidak mengakibatkan padam apabila salah satu lampu bohlam yang dipasang putus. Apabila rumah-rumah dipasang dengan rangkaian listrik seri, apabila satu lampu putus, maka listrik rumah akan padam semuanya. Dan hal ini akan menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas. Seperti itu, Aprilia, apakah ada feedback? Tidak ada, Arin. Terima kasih atas jawabannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Arin. Apakah suara saya terdengar? Terdengarin. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jamiatul Jumaniar. Pertanyaannya yaitu, contoh penerapan rangkaian campuran dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Baik, saya akan menjawab. Contohnya yaitu seperti digunakan pada rangkaian alarm, rangkaian lampu flip-flop, dan contoh pada kendaraan yang bermotor yang pada sebagian besar komponennya itu terdapat beban listrik yang lebih banyak Untuk daripada kelompok menggunakan saya persilahkan apabila ingin menjawab pertanyaan. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu contoh pada kendaraan bermotor yang sebagian besar komponennya terdapat beban listrik, yang itu lebih banyak menggunakan rangkaian campuran daripada rangkaian seri. Untuk selanjutnya dapat digunakan juga pada perangkat elektronik yang memang sudah dalam tahap yang lebih lanjut atau tahap yang sulit. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat diterima, Jamiatul? Bisa diterima, terima kasih Manda. Iya, sama-sama. Untuk teman-teman, saya persilahkan bertanya kurang satu pertanyaan. Oh, sudah ternyata Margareta. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Margareta. Pertanyaannya yaitu, pada rangkaian listrik seri, salah satu kelemahan yang dimiliki yaitu lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, solusi yang dapat diberikan oleh pemateri dengan tetap menggunakan rangkaian seri tersebut adalah jawabannya yaitu
Solusi yang dapat kelompok kami berikan yaitu dengan menggunakan rangkaian seri sesuai dengan kemampuannya, sehingga meminimalisir kesulitan dalam pemakaian. Contoh paling sederhana penerapan rangkaian seri dalam kehidupan yaitu yang pertama pada lampu hias pohon Natal yang model lama, serta lampu TL atau tap lamp atau yang disebut lampu neon. Kemudian yang ketiga yaitu pada setrika listrik dan saklar atau switch. Untuk Margareta, apakah sudah jelas? Nggih, Arin sudah jelas. Terima kasih nggih jawabannya. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.